Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya tidak mendengarkan orang Indonesia depan saya kayak gitu. Wow. Saya mendengarkan orang Mesir. Good. Yang legend-legend saat itu. Selamat Ramadan teman-teman, selamat berpuasa. Buat nemenin teman-teman puasa kita hadirin yang spesial nih Pak D. Jauh-jauh dari Sebatik Kalimantan Utara. Ya sebetulnya tidak hanya dari Kalimantan Utara karena narsum kita ini datang dari Mesir juga. Yes, jauh. Mas Mukhlis Latasi ini udah punya prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Beliau ini juara sholawat di Mesir ya Mas Mukhlis ya. Betul. Tingkat internasional. Tingkat internasional. Bukan kelas kecamatan. Istirahatnya udah cukup belum Mas? Alhamdulillah cukup sekali. Lumayan jauh perjalanan dari Kalimantan Utara ke Jakarta. Itu berapa jam sih Mas kalau boleh tahu? 2,5 jam langsung kemarin. Oh. Kan biasa kita transit di Balikpapan dulu. Yes. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dari Tarakan langsung ke Jakarta. Oh, tapi Tarakan masih timur ya? Iya, masih udah dekat masuk ya? utara. Udah utara ya? Iya. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih Mas Mukhlis iya, nih. betul. Mas Mukhlis gimana sih? Emang dari kecil udah suka sholawatan gitu atau gimana tuh? Ada yang ngajarin siapa? Ketertarikannya bagaimana tuh Mas? Memang awalnya orang tua saya dari kecil itu sering memperdengarkan sholawatan. Sholawat ala Indonesia. Musik-musik Cinta Rasul, album Cinta Rasul, Hadat Alwi dan Sulis. Oh. Saat itu sering dengar tiap hari. Kemudian ada kesukaan dari situ untuk ikut bernyanyi dengan sholawat seperti yang dilantunkan Hadat Alwi, Sulis. Kemudian saat beranjak remaja ikut beberapa perlombaan musabakah tilawatul Quran. Kita kan di Indonesia ada biasa dari kecamatan, dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Itu saya ikut terus tiap tahun itu sampai provinsi. Saat itu kan kami masih masuk Kalimantan Timur. Yes. Jadi terakhir itu tahun 2009 saya mewakili kabupaten saya untuk ikut di provinsi di Bontang saat itu. Itu kali terakhir saya sebelum ke Mesir melanjutkan studi. Mengikuti ajang musabaqah tilawatul Quran. Nah dari situ terbentuklah maksudnya kebiasaan saya dan minat saya di dunia sholawatan dan qiraat ini, baca Al-Quran. Sebelum lebih jauh lagi Mas, saya ingin tahu sholawatan itu artinya apa sih Mas? Sholawatan ini kan apa ya? Sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya bagaimana? Ya, salawatan itu ya kita mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau kita tarik lagi di dunia seni, itu lebih ke puji-pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu ya. Musik yang berisi pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita istilahkan dengan salawatan seperti itu. Tapi makna dari salawatan sebenarnya itu kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendoakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Mengagumi dan mendoakan, tapi dalam bentuk mungkin musik gitu musik, Pak ya. musik Ya, betul. Ya gitu ya. Menarik juga nih. Ya, dan sepengetahuan saya, koreksi kalau salah Mas. Katanya sholawat di Timur Tengah, di Indonesia itu beda-beda ya? Sebenarnya nadanya atau ada keunikan sendiri, kekhasan sendiri Mas? Ya, kalau keunikan dan kekhasan sendiri pasti ada. Nah, karena ya menarik terpengaruh banget dengan budaya adat setempat seperti itu. Bahkan di Mesir, budaya mereka tuh ya berbeda dengan yang ada di Saudi contohnya. Atau yang ada di Dubai. Atau yang ada di Suriah. Atau ada yang di Libya. Itu walaupun salawat lirik yang sama, tetapi nada yang berbeda. Di Indonesia kita biasa kenal dengan Badar ya Mas? salawat Badar. Salatullah, salamullah. Ini kan, ini sebenarnya produk kita. Oh, Indonesia. Sorry Mas, salawat Badar itu tidak ada di Timur Tengah nih? Tidak dikenal. Tidak dikenal di Timur Tengah? Ya.
Jadi yang saya dengarkan ya kan, salat Badar dikarang oleh salah satu kiai yang ada di Indonesia saat itu. Salawat Badar, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya, isi daripada salawat Badar itu ya salawat juga sebenarnya. Nah dikarang. Nada dan liriknya ya karangan ulama kita yang ada di Nusantara ini. Dan itu kita nggak kenal di Mesir ataupun di Suriah atau Saudi. Nggak kenal namanya salawat Badar, itu memang produk kita seperti itu. Kalau produk Mesir apa Mas salawatnya Mas? Kan Mas Muklis kuliah di Mesir ya? Iya betul. Alhamdulillah. Kalau di Mesir itu kan banyak. Suriah banyak. Dan memang mayoritas kebanyakan salawat yang kita dengarkan di Indonesia saat ini, kalau seperti ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, diperdengarkan lantunan salawat, itu memang kebanyakan memang dari Arab, dari Suriah, dari Mesir contohnya. Nah, seperti contohnya kalau di Mesir itu ada salawat nama Qamarun. Ada penyanyi namanya Qamarun itu artinya apa Mas? Qamarun itu bulan, bulan seperti ya. itu. Jadi Nabi itu diumpamakan, diibaratkan dengan rembulan yang terang dan indah seperti itu. Nah, kalau di Suriah ada ciri khas tersendiri. Bahkan di negara-negara seperti Rusia pun ada gitu, di Azerbaijan pun ada. Mereka punya sejarah panjang. Seperti yang Komaru itu gimana tuh bedanya? Penasaran nih Mas. Kita dikit gitu. Oke. Saya perdengarkan sedikit ya untuk lagu Kamaran ini. Biasanya kalau kita sebelum sholawat itu ada seperti suluk. Suluk tuh seperti apa ya? Intro sebelum memulai sholawatnya. Iya. Contohnya seperti ini. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Qamarun sidna nabi qamarun wajamil sidna nabi wajamil. Oh, keren banget. Tapi Bro gak tahu artinya juga. Artinya apa tuh Mas? Ya aku tahu tadi Komarun bulan. Seperti di intro tadi itu ya, wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Ini bait syair yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi SAW saat itu, memuji Nabi SAW. Ketika melihat keindahan Rasulullah, dia bersyair, wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Betapa indahnya engkau wahai Nabi yang tak pernah dipandang oleh mata. Wa akmalu minka lam talidin nisa. Betapa sempurnanya engkau, bahkan tidak ada wanita di dunia ini yang pernah melahirkan seperti sosokmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan bebas dari semua kekurangan, keburukan ya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Nah ini. Waduh berat nih. Tapi memang kalau dunia Timur Tengah tuh syairnya luar biasa lah. Luar biasa. Dari Lebanon sampai Saudi sampai Yaman itu syairnya mantap-mantap. Ya. Kalau dari yang dari negara lain Mas? Kalau seperti ada Tolama Asyugharami, ini itu sebenarnya dari negara mana tuh? Suriah, terkait dengan dari negara Suriah. Kalau Suriah saya tahu Nancy Ajram ya. Nancy Ajram. Biasanya kan kalau misalnya kita lebaran kalau kita ke supermarket nih Nancy Ajram. Nancy Ajram itu asli dari Libanon. Libanon dia penyanyi Libanon. Bahkan yang lucunya, jadi sebagian masyarakat kita di Indonesia itu semua yang bernuansa Arab, yang lagu-lagu Arab itu dimaknakan sholawat, padahal tidak. Oh, ini yang sering kita dengarkan. Iya. Seperti ada lagu yang dulu pas masih kecil kami anggap ini sholawat ini karena ada kalimat Habibi. Padahal itu kan untuk lagu pop ya itu. Lagu percintaan. Contohnya apa itu? Seperti lagu Amr Diab, Habibi ya Nurul Ain. Oh itu terkenal banget. Itu kan
lagu Amar Diab. Amar Diab penyanyi pop Mesir saat itu. Dan memang kalau kita cek di YouTube itu, ya video lagunya itu ya orang cewek-cewek menari seperti itu. Di Indonesia dijadikan sholawat. Dan itu diperdengarkan pada di masjid, pengajian. Nah ini ya, kita kan di Indonesia ya, yang penting bahasa Arab. Ada kalimat habibinya, ya udah. Oh ini Rasulullah. Seperti itu. Ya. Nah, menarik Mas. Kalau kita kembali dikit nih Mas, dari yang lomba sholawat itu, Mas Muklis menangnya tahun berapa Mas? Tahun 2021 perlombaannya. Nah, jadi nama perlombaannya ini Maddah Ar-Rasul. Maddah Ar-Rasul ini pujian-pujian kepada Nabi. Muddah ini pemuji Nabi SAW. Diadakan di Mesir, yang mengadakan televisi Iqra Saudi. Saudi. Jadi malah bukan Mesir yang ada ini ya. Tempatnya studio di Mesir. Oh. Tapi yang mengadakan memang Saudi Arabia. Maka saat itu kita perlombaan nggak ada musik sama sekali. Wow. Nggak ada aransemennya, nggak ada musik. Memang pure vokal, suara. Akapela kalau di sini mungkin ya Mas ya. Akapela pun tidak ada. Wow. Jadi seperti saya tadi itu ketika bersolawat itu ya langsung tanpa musik langsung. Iya. Nah, penilaiannya pun itu ya ada beberapa juri saat itu mewakili dari negara Mesir ada, dari Suriah ada, Saudi ada, dan Libya 4 juri saat itu. Yes. Nah, pesertanya dari berbagai negara. Kalau tidak salah itu 180 peserta. Wah, nggak cuma dari Jazirah Arab aja Mas. Tidak. Bahkan dari Malaysia ada, dari Thailand ada. Indonesia ada lagi nggak Mas? Indonesia ada selain saya, mahasiswa Al Azhar juga saat itu. Lanjut Mas. Ada beberapa mahasiswa Indonesia dari Filipina, dari Thailand, kemudian India, Pakistan, Rusia, bahkan Amerika pun ada, Yaman semua. Oh, negara-negara barat juga ada ya? Ada. Jadi memang ini perlombaan ini tidak hanya kalau kita yang di Mesir langsung datang ke studio. Yes. Kalau mereka yang tinggal jauh itu mereka kirimkan video ke dewan juri. Nah, kemudian nanti ketika perlombaan ditampilkan videonya baru dinilai oleh dewan juri saat itu. Mas, aku potong sedikit nih. Iya, silakan. Ini seperti Indonesian Idol nggak sih kalau seperti Idol lah? Iya, Idol, salawat lah. Salawat Idol. Terus gimana tuh Mas? Ya kalau sistem penilaian dari dewan juri itu tidak ada namanya sistem voting. Memang pure dari dewan juri yang dewan menilai. Jurinya siapa Mas kalau boleh tahunya Mas? Apakah dia penyanyi juga atau ada ulama gitu? Betul, dari ada salah satu dewan juri Dr. Abdul Wahab itu dari Mesir, memang dia pakar dalam musik. Khususnya ya sholawat seperti ini. Ada dari Suriah, beliau juga seorang munsyid ini ya orang yang sering lantunkan lagu salawat dan terkenal, dia punya grup dan ya go internasional. Ada dari Libya juga, ada dari Arab Saudi ini dia seperti pengisi suara. Kalau ada iklan apa itu kan. Jadi fokus dia ketika menilai itu memang di nafas, kemudian suara itu seperti itu. Ini dari Saudi Arabia. Libya ini seorang dai. Yes. Jadi beliau lebih menilai ke makna salawatnya, kefasihan ketika melantunkan salawat. Nah seperti itu. Jadi ketika kita orang Indonesia yang bukan lidah Arab ini ya dinilai situ. Nah ini ya nilai plus saya saat itu. Saya tampil sebagai orang Indonesia, bukan orang Arab. Kemudian bisa melantunkan sholawat yang dibawakan oleh orang Arab dengan lidah Arab, kefasihan orang Arab seperti itu. Ini buat mereka seperti ini beda ini kata. Seperti itu. Nah, ini nilai plus saya dibandingkan orang-orang Mesir saat itu yang lumayan banyak dan jago-jago semua. Berarti ada uniqueness-nya nih Pak. Ada uniqueness ya, betul. Atau mungkin karena Mas bukan orang Arab, ada nuansa-nuansa non Arabnya sehingga menjadi uniqueness tadi, atau enggak? Atau malah karena Anda bukan orang Arab tapi bisa bahasa Arab dengan sangat bagus. Mana yang? Jadi kan memang kita ini orang Indonesia punya ciri khas, bahkan suara kita punya ciri khas. Ketika kita menyanyikan lagu Arab itu pasti nuansa Indonesianya suara Indonesia pasti nampak jelas. Nah, itu dia. Nah, disinilah poin plus saya ketika salah satu dewan juri saat itu dari Mesir. Saya melantunkan satu sholawat. Dan dia mendengar, saya tidak mendengarkan orang Indonesia depan saya kayak gitu. Wow. Saya mendengarkan orang Mesir. Yang legend-legend saat itu, yang tahun 50-an, masyayikh syekh yang besar itu ketika melantunkan sholawat dan ibtihal itu doa-doa itu dengan lantunan nada,
seperti itu yang saya rasakan. Alhamdulillah saya dapat plus dari situ, dari Dewan Juri, dari bidang itunya gitu. Juara 1 langsung Mas ya? Ya alhamdulillah saya keluar dapatkan juara 1 di di bidang salawat ini. Saya mendapatkan lakap Maddahur Rasul. Adalah lakap ini ya predikat. Ya predikat Maddahur Rasul. Itu hadiahnya apa aja kalau boleh tahu Mas? Untuk hadiah juara 1 ya 50.000 rial. Wah, dikonversi aja teman kumparan banyak lah itu ya. Kurang lebih 200 juta lah. Wow. Kalau juara 2 dia dapat 30.000 rial. Ya, kurang 130 juta. Juara 3 20.000, 87 juta. Sebelumnya udah ada orang Indonesia yang pernah juara nggak Mas? Di Arab itu, Mas, setiap tahunnya ada perlombaan sholawat seperti itu. Tapi diselenggarakannya di Dubai kalau nggak salah. Namanya Munsyidus Syariqah. Munsyid Asy-Syariqah, Sarjah kan nama tempat, salah satu tempat di Uni Emirat Arab. Sarjah. Salah satu kota terbesar. Kota betul ya, terbesar. Mereka mengadakan setiap tahunnya itu ada perlombaan. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini mereka tidak membuka untuk selain Arab. Dulu ada, bahkan dari Indonesia ada, dari Malaysia ada. Tetapi ada beberapa teman yang mencoba untuk ikut dan tidak gagal lah bahasanya gitu. Nggak bisa karena persaingannya yang begitu ketat dan luar biasa memang di Arab seperti itu. Berarti udah terbukti banget baru orang Indonesia yang bisa menguasai jazirah Arab nih di ranah sholawat. Alhamdulillah sebenarnya ini dari pengalaman kami mahasiswa Mesir mahasiswa Al-Azhar di Mesir. Itu sebelum ada perlombaan seperti ini memang kami sering tampil di depan guru-guru kami di acara-acara, bahkan di depan orang Mesir. Saya ngaji depan orang Mesir, ribuan orang Mesir. Itu biasa. Ini orang Indonesia yang lahir di Indonesia, belajar bahasa Arab, belajar di Mesir, datang ngaji di depan orang Mesir. Tampil di depan orang Mesir dan tampil di depan hadapan orang-orang yang memang pakar seperti itu. Jadi sudah terbiasa kami. Jadi dari sini membentuk karakter gitu. Karakter saya bisa ngomong bahasa Arab dengan lahjah orang Arab sendiri, melantunkan sholawat dengan lahjah orang Arab sendiri seperti itu. Dari kebiasaan kami itu tampil-tampil di hadapan orang Mesir dan guru-guru kami di Azhar. Jadi pas perlombaan itu sama sekali nggak ada demam panggung? Enggak, alhamdulillah. Grogi gitu? Kalau grogi pasti ada, cuma nggak sampai. Biasa aja sih. Kami anggap seperti tampil-tampil seperti sebelumnya juga di depan hadapan guru-guru kita, orang-orang Mesir seperti itu. Pernah terpikir bakal jadi juara nggak Mas? Atau nothing tulus saja? Awalnya memang ketika ikut lomba ini saya nggak ada niat sama sekali. Sempat teman-teman kirimkan ini ada perlombaan ini, saya nggak tertarik, saya nggak masuk, saya nggak mau ikut. Salah satu guru mau rekomendasi untuk ikut. Akhirnya ya udah karena guru saya minta, saya ikut. Alhamdulillah ketika datang ke studio langsung lulus. Audisinya tuh. Lolos ke audisi berikutnya. Nah, dari situ keterusan. Akhirnya ya sebenarnya saya nggak minta untuk dapat juara 1, juara 2, 3 cukup lah. Yang penting ada hadiahnya. Karena ya berat juga kalau juara 1 di mana. Oh ini juara 1. Tahu-taunya ketika kita tampil tapi kok begini juara 1? Takutnya kan begitu. Mas di antara anak-anak Al-Azhar sendiri yang notabene juga dari berbagai bangsa, apakah sholawatan ini juga merupakan sesuatu yang biasa mereka pelajari dan mereka lantunkan? Iya, sebenarnya kan kalau sholawatan gini ya seni lah di di luar jam-jam kuliah kita. Karena memang nggak ada dipelajari di kuliah. Maddah mata kuliah sholawatan tidak ada. Ya. Kalau bahasa ilmu arud yang ada hubungannya dengan sholawatan bait syair itu ada. Memang karena kan kalau sholawatan bait syair yaitu lirik-lirik syair dan itu diajarkan di kuliah fakultas bahasa. Itu lebih khusus ke fakultas bahasa. Tapi mahasiswa ini banyak yang kreatif lah gitu. Buat grup nasyid, sholawatan bahkan di Indonesia itu banyak. Ada grup Al-Mukhtar itu kami yang buat Al-Mukhtar. Jadi beberapa mahasiswa dari beberapa daerah di Indonesia kami kumpulkan yang punya suara bagus. Kami buat grup sholawat dan inilah yang diundang-undang biasa ada acara pernikahan orang Mesir. Iya betul. Bahkan kemarin kami sudah diundang sampai Aljazair. Aljazair itu ada acara budaya seni budaya yang berhubungan dengan sholawat, insyad, nasyid seperti itu kami diundang. Berapa kali. Saya pernah diundang juga di
Konstantin di Aljazair mewakili Indonesia. Kemarin sempat mau diundang ke India tapi batal. Nah, itu. Iya, seperti itu. Malaysia pun ada, tapi tidak seperti nggak masyhur seperti kita di Indonesia. Kalau mahasiswa non Indonesia sendiri juga memiliki grup-grup semacam itu atau tidak? Pakistan ada, Bangladesh ada, tapi ya tidak begitu terkenal seperti kita di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Karena mungkin mahasiswa kita lebih banyak daripada mereka. Bisa jadi lebih banyak dan lebih kreatif. Iya, saya kira itu. Kalau di luar kan udah banyak undangannya Mas, di dalam negerinya gimana nih Mas? Dalam negeri. Jangan-jangan lebih banyak diundang keluar dibanding di dalam negeri. Dalam negeri ya, saya biasa dikenal kalau di kampung ini ceramah, ngisi khutbah. Jadi ustadz kalau saya di Indonesia ini. Ya, kadang ketika ceramah atau menyampaikan dakwah itu ya saya sisipin ya salawat dengan jamaah. Biar ya kita semua biar enak adem lah. Iya. Apa suasananya seperti. Jadi itu ya nilai plus saya ketika menjadi dai nantinya kan balik ke Indonesia ya. Saya gunakan salawat ini sebagai media dakwah. Seperti itu. Seni. Dan alangkah bagusnya kalau Mas bisa menyampaikan juga salawat dari berbagai negara tadi. Iya. Kepada masyarakat kita biar mereka ngerti. Jangan sampai setiap Habibi kemudian dianggap selawat. Mas, koreksi kalau salah nih Mas. Iya. Bisa disisipkan bahasa Indonesia juga ya Mas? Bisa. Nah, nggak masalah. Nggak masalah kan? Saya pernah dengar ini disisipkan bahasa Indonesia nih. Iya. Sama seperti ketika saya lomba di audisi pertama, itu saya enggak pure bahasa Arab. Wow. Ada satu lirik yang saya gunakan bahasa Indonesia. Apa tuh Mas kalau boleh tahu? Yang apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim Muhammad, insan yang mulia, kekasih sang maha kuasa, wajah indah bak purnama, dialah baginda Rasulullah, ya Rabbi salli. Nah itu sisipin bahasa Indonesia ya. Mereka enggak tuh juri-jurinya terus tiba-tiba wow. Ya, justru ini nilai plus bagi saya. Karena saya bisa membawakan dengan ciri khas saya tersendiri. Saya orang Indonesia, saya bawakan dengan nada Arab, tapi saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Bahkan beberapa juri itu minta seperti itu. Kalau bisa bawakan ciri khas kalian dari negara kalian, Indonesia apa, dari Malaysia apa, dari Filipina. Itu yang mereka mau sebenarnya. Biar ada seperti percampuran budaya, enggak Arab tuh enggak gitu. Ada akulturasi budaya. Betul budaya. Tapi kalau dalam perlombaan itu mostly berbahasa Arab ya berarti. Berbahasa Arab, betul. Bahasa Arab. Adakah sesuatu yang madah atau materi-materi yang dengan sesuatu yang baru gitu, bukan sesuatu yang sudah kuno gitu. Artinya menciptakan sesuatu yang baru gitu. Terkait dengan itu salawat tadi. Salawat ini kan nggak ada nada, ini ada ilmu maqamat as-sautiyah. Ada ilmu maqam. Maqam itu ilmu seni lagu. Kalau dalam Arab tuh ada. Biasa kita pakai ketika baca Al-Qur'an. Ada maqam bayati, ada maqam ras, ada maqam hijaz dan lain sebagainya. Di Arab diajarkan seperti itu. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lagu apa? Ada lagunya. Kunci nadanya ada. Itu lagu hijaz, ada lagu ras dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari. Dan alhamdulillah ketika di Mesir kami pelajari. Ada guru dari Suriah itu yang mengajarkan kita. Ini nada ini nada ini. Nah, ketika sholawat kita bawakan dengan nada-nada tersebut. Nah, jadi kalau di Indonesia ini, mohon maaf, di Indonesia kebanyakan qari ini kan yang membacakan Al-Quran dengan lantunan nada itu hanya mendengarkan dari gurunya. Baru kemudian guru beritahu ke mereka, ini namanya nada ini nada ini. Tapi mereka tidak tahu tangga nada yang sebenarnya apa. Contohnya seperti ada namanya maqam ajam. Maqam ajam itu kan tangga nadanya ada. Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu ajam. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian bagaimana kita praktek dalam bacaan Al-Quran contohnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari nada itu. Nah, cuma ya di Indonesia kan ya Allah alam, saya belum tahu apakah ada sekolah khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini.
Aku jadi tertarik, mungkin bisa dikasih resepnya dikit. Kan tadi bilang sholawat kan gak kayak akapela. Kalau akapela yang aku tahu kan mungkin kita bersenandung lihat mulut dulu, terus menyerupai alat musik. Nah kalau sholawat itu gimana sih Mas? Biar nada awalnya tuh gak falas tuh. Itu kan sulit sekali Mas ya. Gimana, soalnya kan gak ada denger nada, gak ada ya bisa supaya bisa pas gitu, gimana sih Mas? Nah, tune in-nya itu gimana? Nah tune in-nya mungkin bahasanya tuh. Nah itu tadi Gak disetem kan, kalau gitar kan bisa disetem. Betul. Seperti tadi ilmu maqamat tadi itu. Kita belajar dengan kunci-kuncinya seperti do, re, mi. Kalau maqam ros kita mulai dari nada do. Kalau bayati dari re. Kalau sikat dari mi. Oh, ada ininya ya? Ada, betul. Ada rumusnya gitu. Ada rumusnya. Tangga nadanya pun ada. Jadi seperti do, re, mi. Mulai dari situ. Contohnya maqam bayati nih. Ya. Jadi ketika kita melantunkan sholawat itu ya ada apa namanya, seperti tun, kita mulai dari tun ini, ketika ambil jawab yang nada tinggi kita mampu bisa seperti itu. Jadi kita pelajari, di Mesir ada pelajarannya. Ilmu maqamat as-sautiyah namanya. Ya Mas, kalau itu saya bahasa Indonesia kan langgam ya. Langgam. Boleh nggak sih sebetulnya kita bikin langgam sendiri, apa itu namanya, sholawat langgam Jawa? Nggak masalah sebenarnya. Langgam ini kan apalagi bersholawat silahkan. Mau pakai langgam Jawa, mau langgam Sudan, langgam Arab, itu langgam bebas. Sunda. Boleh. Iya. Gak masalah. Gak masalah kan sebetulnya. Gak masalah. Kan? Sama juga ketika kita baca Quran dengan langgam apa itu namanya, langgam Jawa juga nggak masalah kan? Ya sebenarnya kan langgam ini apa ya, beda dengan satu langgam jadi satu kesatuan musik. Kemudian musik tadi itu baru kita gunakan di bacaan Al-Quran, karena Al-Quran kan ya tajwid itu ada yang menghukumi bacaan kita. Iya. Nggak boleh sebaliknya, nggak boleh lagu ini yang merusak tajwid kita. Nah, ketika satu maqam, satu langgam itu menjadi satu kesatuan musik, kemudian musiknya itu kita gunakan di bacaan Al-Quran, itu yang nggak bagus, itu yang diharamkan. Sama dengan di Arab, lagu Habibi ya Nurul Ain, itu kan kalau kita tarik ya makamnya sama, langgamnya sama, bayati contohnya atau ras contohnya. Kemudian lagu Habibi ya Nurul Ain kita gunakan ketika baca Al-Quran. Contohnya, nggak bisa sih. Alhamdulillah. Itu bahkan merusak nanti bacaan Al-Quran karena ya ngikutin lagu Habibi ya Nurul Ain kita masukkan di bacaan Al-Quran kita. Itu bisa merusak makna, bisa merusak bacaan Al-Quran. Karena mengganggu tajwidnya gitu ya. Mengganggu tajwid. Tapi kalau dia satu seperti yang saya katakan tadi itu apa? Dia punya rumusan sendiri. Kemudian dari rumusan ini kita tarik dalam membaca Al-Quran itu nggak masalah sebenarnya. Sama seperti yang saya contohkan makam ajam do re mi fa sol la si do, kemudian saya gunakan dari makam itu dari bacaan Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak masalah. Begitu juga dengan, kalau menurut pribadi saya membaca Al-Quran dengan langgam Jawa sebenarnya nggak masalah, khusus di daerah Jawa, khusus untuk masyarakat Jawa. Tapi kalau kita masyarakat Jawa bawa di Medan atau di Manado, nanti orang ini adanya fitnah. Ya. Tapi kalau apa tuh namanya sholawatan gitu kan bukan Al-Quran kan? Kalau sholawatan bebas saja kan? Ya. Mas, pasti kan banyak nih santri-santri yang pengen ngikutin jejak Mas Muklis. Sebenarnya kasih tips and trick nih kalau misalnya mau sholawatnya merdu, apanya yang harus dilatih, terus makannya gimana? Ini kayaknya nggak pernah makan gorengan ya Mas? Kalau saya nggak ada pantangan makan apa? Seriusan? Iya. Gorengan doyan Mas? Gorengan makan. Ayam goreng? Tapi ketika mau tampil ya usahakan dijaga. 1 jam atau 2 jam sebelum penampilan ya jangan makan yang goreng-gorengan, kacang-kacangan yang pedas. Aku mempengaruhi ketika tampil. Tapi 1 hari, 2 hari atau 1 minggu sebelumnya nggak masalah, makan aja. Kemudian latihan pernapasan. Nah, gimana tuh Mas? Ya kalau apa ya, saya tuh biasa lari pagi, banyak olahraga. Itu kan capek sebenarnya Mas ya? Iya seperti itulah, harus banyak latihan olahraga biar apa namanya pernapasan bagus dalam ini.
melantunkan sholawat ataupun ngaji. Kemudian belajar sama guru, cari guru-guru yang memang pakar di situ, kemudian kita belajar. Dan juga ya pasang niat yang benar. Saya tetap untuk present worship ya, untuk memuji ya gitu. Betul. Ketika ada niat yang benar, kita melantunkan sholawat untuk memuji Rasulullah, ya ada namanya dzok itu merasakan. Jadi keluar dari hati, apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati seperti itu. Mas, kalau jarak kita dengan Nabi Muhammad itu kan terlalu jauh ya, artinya beratus-ratus tahun gitu. Bagaimana bisa punya perasaan kedekatan melalui sebuah syair semacam itu? Caranya bagaimana gitu mengungkapkannya? Saya kalau dekat dengan Mas Gary kan karena sering ketemu ya. Kalau nggak pernah ketemu, bagaimana saya bisa mengagumi Mas Gary melalui kalimat-kalimat yang ada gitu? Dengan banyak membaca sirah Rasulullah. Membaca jadi kan sejarah. Kalau tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita ingin cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus lebih kenal Rasulullah SAW. Baik itu melalui baca sirah perjalanan Rasulullah SAW, mengikuti kajian-kajian yang mengkaji perjalanan Rasulullah SAW. Dengan sendiri insya Allah nanti kecintaan, kerinduan itu akan timbul. Nah disinilah baru muncul yang namanya perasaan ingin bertemu kepada Rasulullah, ingin cinta kepada Rasulullah. Ketika kita melantunkan syair, kita teringat Rasulullah SAW. Meskipun kita jaraknya tidak dekat. Walaupun iya betul. Iya. Jadi ini udah banyak, komprehensif banget ya Pak dia. Dan juga tadi tipis-tipis sudah dengar gimana Mas Muklis sholawat. Tapi ada satu pertanyaan tuh, saya dengar-dengar Mas Muklis ini juga pernah menjadi juri tingkat internasional. Nah itu gimana? Gimana itu? Tahun 2022 ada Wilfar Foundation yang ada di UK mengadakan musabaqah tilawatul Quran MTQ internasional online. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya diminta untuk jadi dewan juri dari Indonesia. Ada 8 dewan juri kalau nggak salah situ. Ada dari Mesir, ada dari Suriah, ada dari India, dari Pakistan dan lain sebagainya. Saya dari Indonesia. Dan 2 kali setiap tahun 2022 dan 2003 mereka melakukan musabaqah MTQ by online. Mas, aku baru keingetan Mas. Kemarin aku lihat beberapa videonya Mas tuh selalu pakai batik. Oh iya. Itu disengaja tuh. Maksudnya ya yang ada aja lah tembaknya gitu. Iya. Jadi kan ketika tampil dimanapun saya menunjukkan ciri khas Indonesia. Ketika saya di Mesir perlombaan, saya pakai batik, saya pakai peci hitam. Ketika diundang di Aljazair, saya juga pakai batik. Kemudian peci hitam ada lambang Garuda. Keren. Menunjukkan ini orang Indonesia, ini batik, ini produk kita Indonesia seperti itu. Jadi orang tahu begini, apa nih budaya Indonesia seperti ini. Oh ini produk Indonesia seperti itu. Mas Muklis, makasih banyak nih. Oh yes. tapi kita belum mau nutup Pak De. Belum lah. Baru makasih aja. Makasih untuk perbincangannya. Kita masih mau dengar dong sholawatnya Mas Muklis sedikit aja buat teman-teman kumparan. Nemenin mungkin teman-teman kumparan nanti buka puasa atau pas sahur. Ya. Jadi yang kali ini saya juga punya request. Kiranya bisa melantunkan satu yang asli Arab dan satu yang Indonesia. Dua nih Pak De nih, bayarannya mahal loh. Ya sepotong-sepotong lah. Sepotong. Kemarin saya ketika audisi pertama itu saya bawakan lantunan salawat Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Itu khas Indonesia atau Arab? Gimana tuh? Tapi kalau nada ya orang Indonesia pasti enak dengarnya karena dari maqam ajam dia. Contohnya seperti ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muhammad zain wallah zain, لو انشق القمر نصفين. محمد زين كل زين، لو انشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. يا ربي صل على محمد،
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim Muhammad. Wah, keren. Sekarang yang anu Mas, yang khas Indonesia, made in Indonesia, selawatan. Benar. Ya, kalau bisa ada bahasa Indonesianya dikit ya. Kalau yang tadi ada bahasa Indonesia sebenarnya. Apa itu? Yang tadi yang saya sempat. Ya. Muhammad insan yang mulia, kekasih sang maha kuasa, wajah indah, bak purnama, dialah baginda Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Waduh, luar biasa. Sudah terpenuhi requestnya Pak D. Sudah nih. Jadi yang terakhir tadi ala Indonesia. Ala Indonesia. Itu made in Indonesia. Sering kita bawakan di majelis-majelis ibu-ibu. Iya. Oke, kalau gitu kita sekali lagi terima kasih dan mengucapkan selamat berpuasa. Terus semoga ibadahnya full. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Sampai bolong-bolong. Ya. Terima kasih teman Gombaran. Andreas Giri pamit. Pak D. Mukhlis Latasi. Mas Mukhlis. Terima kasih teman-teman.